Sekarang kita diperintahkan Allah untuk lebih dekat kepada Allah. Melalui perenungan, kita merenungi akan kekuasaan dan kemurahannya Allah dalam melayani semua kebutuhan kita. Nah, tolong diperhatikan ya. Lihatlah bagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan dan menciptakan mata air atau aliran pengairan di sekitar kebun, ya, kebun anggur, kurma, kebun-kebun lainnya. Kita bersyukur Bu, di Indonesia ini alhamdulillah air hujan itu lancar. Ada di daerah Afrika sana kekeringan, kasihan. Kekeringan sama sekali. Tidak ada tanaman-tanaman. Mau cari buah-buahan susah di sana, Bu. Kalau di sini pepaya harganya berapa? 5.000, 10.000. Di sana itu sampai ratusan ribu. Susah sekali orang mau cari pepaya di sana. Apalagi mau cari singkong, mau cari ubi, mahal kalau di Afrika sana. Jadi kebun itu kemudian tumbuh subur, berbunga dan menghasilkan buah-buahan yang segar. Tanaman itu juga menghasilkan biji-bijian yang enak dimakan dan berguna untuk kesehatan. Nanti saya jelaskan macam-macam biji-bijian. Jadi ada orang masuk Islam, Bu, orang yang masuk Islam cuma gara-gara dia merenungi satu butir nasi. Nasi itu masuk di biji-bijian atau masuk di mana itu? Biji-bijian, ya. Dia makan nasi, dia renungi, luar biasa nasi. Allah yang menciptakan nasi. Jadi lihatlah dan amatilah sekali lagi bagaimana tanaman itu muncul satu persatu dari tanah. Jadi muncul dari tanah. Nah itu nanti kita semua di hari kiamat akan dibangkitkan Allah dari alam kubur. Jadi seperti tanaman yang tumbuh dari tanah tadi itu. Tidak hanya itu, anggur dan kurma yang disuguhkan Allah untuk kita nikmati, dan buah atau perasan minuman lainnya, ya. Tapi ada juga buah tin, buah zaitun. Ada macam-macam buah yang kita makan. Ada pepaya, apalagi Bu? Ada stroberi, ada alpukat, ada buah pir, ada buah langsa, buah durian. Ini kan semua tumbuh dari tanah. Jadi ketika di ayat tadi disebutkan cuma buah kurma dan buah-buah lainnya. Jadi ini luar biasa. Allah menyediakan kita rezeki. Kemudian ada mangga dan sebagainya, ya. Ada juga buah-buahan sebagai sayur. Nah ini Ibu tahu semua sayur. Ada buncis, ada tomat, cabai, kacang panjang, ketimun, pare. Apalagi banyak sekali yang disebut buah tapi dia jenis sayur. Kemudian kita disuruh merenung, ingatlah Allah juga telah menyediakan biji-bijian untuk menambah kenikmatan hidup kita. Ada beras, apalagi biji-bijian, jagung, gandum, ya, wijen, kenari, ya, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang polong, dan banyak sekali, ya, dan sebagainya. Jadi masih ada lagi suguhan biji-bijian lainnya. Ibu-ibu pernah merenung enggak selain biji-biji itu? Rempah-rempah. Rempah-rempah disediakan oleh Allah. Apa saja rempah-rempahnya? Ada lada, ada pala, ada jinten, ketumbar. Belum itu yang jahe, yang lain-lainnya itu, ya. Kemudian umbi-umbian. Umbi-umbian juga disediakan Allah agar kita betul-betul menikmati hidup itu, ya. Umbi-umbian itu banyak sekali. Ada bawang-bawangan, ya, wortel, singkong, ketela, kentang, bengkoang, dan sebagainya. Jadi sengaja saya sebutkan ini, hadirin sekalian, saya sebutkan buah-buahan, biji-bijian, dan umbi-umbian agar kita memperbanyak istighfar. Nah, tadi saya sampaikan tadi, ada orang masuk Islam gara-gara dia merenungi tadi satu butir nasi. Jadi kita disuruh ingat Allah. Berapa kali kita mengkonsumsi semua itu tadi, tapi kita tidak mau mengingat Allah. Gitu. Jadi kita makan buah pepaya, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur di Indonesia pepaya masih murah. Orang cuma tinggal beli murah. Di Afrika sana orang beli susah sekali. Jadi kita memuji Allah, mengingat Allah.
Kemudian kita membalas kebaikan Allah, ya, itu semua kan kebaikan Allah. Allah siapkan kita. Kalau memang kita tidak mampu beli, ya kita, kalau ada tanah kita menanam sendiri, ya. Jadi itu kebaikan-kebaikan Allah. Maka kita harus membalas kebaikan Allah dengan kita betul-betul beribadah dengan betul, ya, bersyukur betul-betul. Jadi kadangkala kita ini lupa menyebut dan menyanjung nama Allah ketika menikmati hidangan Allah itu, ya. Jadi adik-adik kalau makan kan selalu baca doa, ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu memuji Allah. Jadi kalau makan usahakan dihabiskan. Kalau makan jangan boros-boros. Jadi usahakan jangan ada yang tertinggal satu butir pun. Karena itu satu butir tadi Allah yang memprosesnya itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, sampai jadi nasi. Itu belum ada orang bisa menciptakan bagaimana itu penemuan nasi kok bisa sampai. Itu diatur oleh Allah. Cuma itu padi kita tanam begini kok dia tumbuh. Buah. Jadi semua itu yang bekerja Allah. Kita tinggal menikmati. Mungkin kita cuma kasih pupuk atau kasih air. Tapi itu yang mengatur Allah. Gitu, ya. Bayangkan itu. Jadi itu kebaikan Allah itu sangat banyak sekali kepada kita. Air. Nah, mungkin kita di Sagrat sini air lancar. Jadi orang yang bersyukur itu jangan buang air sembarangan, jangan boros air. Karena kasihan ada yang di Afrika, di tempat-tempat lain yang kekurangan air. Sampai cari air itu di comberan, di sumur yang kuning, sungai yang kuning, sampai mereka itu antri. Jadi di antara tumbuh-tumbuhan yang berbuah itu ada yang merupakan hasil tanaman kita, ada juga tumbuh-tumbuhan yang liar tanpa campur tangan kita, ya. Jadi itu semua diatur oleh Allah. Maka hadirin sekalian, yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Jadi kita tinggal menikmati, tapi Allah yang bekerja. Gitu. Allah yang menjadikan buah tadi tumbuh dan kita nikmati. Kemudian di sini kita disuruh meniru Allah. Allah itu bekerja pagi, siang dan malam berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk membesarkan buah apel. Tanpa pengumuman dan banyak bicara. Maka kita semua jangan menjadi orang yang banyak bicara, tapi tidak ada karya yang nyata. Semua hasil panen itu dipersembahkan Allah untuk menyenangkan manusia. Bayangkan, Allah menyenangkan semua manusia tanpa melihat dia agama apa. Jadi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, boleh makan nasi, boleh makan pepaya, boleh makan buah-buahan. Tidak pilih-pilih. Itu kasih sayang Allah kepada semua manusia. Maka mari hadirin sekalian, insya Allah sampai 35, ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena nanti kita akan menyesal ketika sesuatu yang mudah kita dapatkan itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak ada, ya. Misalnya air, atau misalnya beras, atau bagaimanapun. Ada tadi saya sampaikan tadi, kita bersyukur kita ini masih mudah mendapatkan hal-hal itu tuh, ya. Karena banyak di negara-negara itu cari makan susah, sampai busung lapar, sampai kesusahan. Ya, insya Allah dengan kita merenungi ayat-ayat ini, insya Allah iman kita semakin kuat kepada Allah.